Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti, NIM 23020101118. Saya hormati Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD, Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia 2. Konflik industrial dan hubungan perburuhan di Gojek. Analisis dari perspektif manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pendahuluan yaitu dinamika gig ekonomi di Gojek. Gojek sebagai pionir. Gojek telah merevolusi landscape transportasi dan layanan di Indonesia, menjadi pionir dalam ekonomi digital berbasis aplikasi. Model bisnisnya yang inovatif menghubungkan jutaan pengguna dengan mitra driver yang tersebar luas menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat dinamis. Model bisnis gig economy. Inti dari operasional Gojek adalah model gig economy, di mana mitra driver beroperasi sebagai penyedia jasa independen, bukan karyawan tetap. Struktur ini menawarkan fleksibilitas bagi kedua pihak, namun juga menghadirkan kompleksitas dalam hal hubungan ketenagakerjaan tradisional. Isu ketenagakerjaan yang kompleks yaitu seiring dengan popularitasnya, Gojek tidak luput dari tantangan, terutama terkait isu ketenagakerjaan. Status mitra driver yang tidak jelas secara hukum telah memicu berbagai diskursus dan perselisihan, menyoroti celah dalam regulasi perburuhan yang ada. Konflik industrial yang muncul, yaitu berbagai konflik industrial telah muncul antara mitra driver dan manajemen Gojek, mulai dari protes harga hingga tuntutan perlindungan sosial. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara model bisnis yang fleksibel dan kebutuhan akan keadilan serta kesejahteraan bagi para pekerja. Analisis dari perspektif MSDM. Penting untuk menganalisis konflik-konflik ini. Dari perspektif manajemen sumber daya manusia atau MSDM, pendekatan MSDM dapat membantu mengidentifikasi akar masalah, menawarkan kerangka kerja untuk dialog dan merumuskan solusi yang berkelanjutan guna menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak. Konsep konflik industrial dan hubungan perburuhan dalam konteks Gojek, yaitu konflik industrial. Dalam konteks tradisional, konflik industrial merujuk pada perselisihan antara perusahaan dan pekerja, pengusaha dan pekerja, seringkali terkait dengan kepentingan kerja seperti upah, status pekerjaan, jam kerja, kondisi kerja, atau hak-hak serikat pekerja. Ini bisa bermanifestasi dalam bentuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau bahkan aksi mogok dan demonstrasi. Di Gojek, konflik ini berpusat pada ketidakpuasan mitra driver terhadap kebijakan perusahaan yang memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan mencakup seluruh interaksi baik formal maupun informal antara pihak perusahaan, dalam hal ini Gojek sebagai platform, dan pihak pekerja atau mitra driver. Hubungan ini membentuk kerangka kerja di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak didefinisikan dan dilaksanakan. Di Gojek, model hubungan ini tidak konvensional karena mitra driver tidak diakui sebagai karyawan tetap. Akibatnya, regulasi perburuhan klasik yang umumnya berlaku untuk hubungan kerja tradisional seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan
tidak sepenuhnya dapat diterapkan, menciptakan zona abu-abu hukum yang kompleks. Memahami kedua konsep ini saat krusial untuk menganalisis perselisihan dan yang terjadi di Gojek. Konflik muncul karena dinamika hubungan perburuhan yang unik ini, di mana kepentingan ekonomi dan kesejahteraan mitra driver seringkali tidak terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Model hubungan kerja di Gojek yaitu kemitraan atau kebergantungan. Model hubungan kerja Gojek adalah salah satu aspek paling kontroversial dan kompleks yang memicu berbagai konflik. Secara resmi, Gojek menggolongkan mitra driver sebagai rekan usaha atau mitra independen, bukan karyawan. Klasifikasi ini memiliki implikasi signifikan yang membentuk dasar perselisihan industri yang terus-menerus. Status hukum bukan karyawan, yaitu dengan status ini, mitra driver tidak terikat pada perjanjian kerja formal layaknya karyawan. Gojek berargumen bahwa model ini memberikan fleksibilitas bagi driver untuk mengatur jam kerja dan volume pekerjaan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip ekonomi gig. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fleksibilitas ini seringkali semu. Tidak ada kepastian penghasilan. Penghasilan mitra driver sangat bergantung pada jumlah order, tarif yang ditetapkan Gojek, dan skema insentif tanpa gaji pokok atau upah minimum yang pasti. Pendapatan mereka dapat berfluktuasi secara drastis dipengaruhi oleh kondisi pasar, persaingan, dan perubahan kebijakan sepihak dari platform. Ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Tidak adanya jaminan sosial formal, yaitu salah satu implikasi paling mencolok adalah absennya jaminan sosial formal yang biasanya diberikan kepada karyawan, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan yang ditanggung sebagian oleh perusahaan. Mitra driver seringkali harus menanggung sendiri biaya asuransi atau bahkan beroperasi tanpa perlindungan yang memadai, meninggalkan mereka rentan terhadap risiko kerja. Tidak ada perlindungan PHK karena tidak diakui sebagai karyawan, mitra driver juga tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akun mereka dapat dilakukan atau dinonaktifkan secara sepihak oleh Gojek jika dianggap melanggar aturan tanpa proses yang jelas atau pesangon meninggalkan mereka tanpa sumber penghasilan secara tiba-tiba. Realitasnya, meskipun secara legal dianggap sebagai mitra independen, banyak mitra driver merasakan ketergantungan penuh pada sistem dan kebijakan Gojek. Dominasi platform dalam menentukan tarif, intensif, dan bahkan akses di pekerjaan menciptakan ketimpangan kekuatan yang mirip dengan hubungan perusahaan karyawan, namun tanpa disertai hak-hak dan perlindungan yang sesuai. Inilah inti dan banyak konflik yang muncul. Faktor pemicu konflik industrial di Gojek yaitu ketidakjelasan status mitra. Perdebatan fundamental mengenai apakah mitra driver adalah karyawan atau mitra independen menjadi akar banyak masalah. Status abu-abu ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum dan sosial bagi driver, memicu tuntutan untuk kejelasan dan pengakuan hak-hak kelayakan pekerja, perubahan tarif dan insentif sepihak. Gojek memiliki kendali penuh untuk mengubah skema tarif dan insentif tanpa konsultasi yang berarti dengan mitra. Perubahan ini seringkali dianggap merugikan driver, mengurangi pendapatan mereka secara signifikan, dan memicu protes besar-besaran karena dianggap tidak adil dan tidak transparan.
Skema algoritma tidak transparan. Algoritma Gojek yang menentukan distribusi order, performa driver, dan bahkan potensi penghasilan dianggap sebagai kotak hitam yang tidak transparan. Mitra driver merasa tidak memiliki pemahaman atau kontrol atas bagaimana sistem bekerja, sehingga menimbulkan kecurigaan dan frustasi ketika pendapatan menurun atau akun dibekukan. Minimnya jaminan sosial dan kesejahteraan. Mitra driver kerap tidak mendapatkan fasilitas jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, atau dana pensiun yang biasanya dinikmati karyawan formal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan finansial dan kesehatan mereka, terutama mengingat resiko pekerja di jalan. Sulitnya pembentukan serikat kerja. Status hukum mitra yang tidak jelas mempersulit pembentukan serikat pekerja formal yang dapat mewakili kepentingan mereka secara kolektif dalam negosiasi dengan manajemen Gojek. Ini melemahkan posisi tawar driver dan memperpanjang konflik. Studi kasus, yaitu contoh konflik industrial di Gojek. Konflik industrial antara Gojek dan mitra drivernya bukanlah fenomena baru. Ini adalah cerminan dari dinamika hubungan kerja yang terus berkembang dalam ekonomi gig. Beberapa insiden besar telah menjadi sorotan publik, yaitu mengungkap eskalasi ketidakpuasan mitra driver dan menyoroti perlunya sistem yang komprehensif. Demo driver online pada tahun 2019 sampai dengan 2023, tuntutan tarif minimum per kilometer salah satu pemicu utama adalah kebijakan tarif yang fluktuatif dan sering dianggap terlalu rendah. Tidak sebanding dengan biaya operasional, bensin, perawatan kendaraan, dan resiko yang dihadapi driver. Mitra driver berulang kali menuntut penetapan tarif minimum yang layak untuk setiap kilometer. Lalu ada protes perubahan insentif dan bonus. Gojek secara berkala mengubah skema insentif dan bonus yang merupakan bagian signifikan dari penghasilan driver. Perubahan yang dianggap merugikan atau tidak transparan seringkali memicu protes karena secara langsung berdampak pada kemampuan driver memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desakan pengakuan status dan perlindungan kerja. Di balik tuntutan ekonomi, ada desakan mendasar untuk pengakuan status hukum sebagai pekerja dan perlindungan kerja yang setara dengan karyawan formal, termasuk jaminan sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Tuntutan ke pemerintah yaitu regulasi khusus sektor ojek online melihat kekosongan hukum mitra driver dan aktivitas buruh mendesak pemerintah untuk menertibkan regulasi khusus yang mengatur sektor ojek online. Regulasi ini diharapkan dapat memberi kerangka hukum yang jelas untuk hubungan kerja tarif dan jaminan sosial. Perlindungan sosial dan kejelasan hubungan kerja, yaitu tuntutan ini mencakup desakan agar pemerintah memastikan mitra driver mendapatkan akses ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta kejelasan mengenai hak-hak mereka terkait pemutusan hubungan kemitraan dan penyelesaian perselisihan. Pemerintah diharapkan menjadi penengah yang adil antara kepentingan platform dan kesejahteraan kemitraan. Analisis MSDM terhadap konflik sebuah refleksi, yaitu dari perspektif manajemen sumber daya manusia, konflik yang terjadi di Gojek mengindikasikan adanya disonansi fundamental antara model bisnis berbasis teknologi dan kebutuhan manusiawi para mitra driver, fungsi MSDM Gojek, dan beroperasi dalam ekosistem gig ekonomi. Menghadapi tantangan unik yang memerlukan pendekatan yang lebih adaptif,
dan berpusat pada manusia. Fungsi MSDM yang belum sepenuhnya adaptif, yaitu sistem hubungan kerja berbasis algoritma, bukan komunikasi manusia. Hubungan Gojek dan mitranya sangat didominasi oleh sistem algoritma. Keputusan terkait order, bonus, bahkan penalti dibuat secara otomatis oleh sistem, bukan melalui interaksi langsung antara manajer dan individu. Ini menciptakan jurang komunikasi dan empati. Karena keluhan atau kekhawatiran mitra seringkali tidak dapat tersampaikan atau dipahami secara humanis oleh sistem. Fungsi pada efisiensi bisnis. Kurang keadilan sosial. Prioritas utama Gojek sebagai entitas bisnis adalah efisiensi operasional, ekspansi pasar, dan profitabilitas. Meskipun ini penting, fokus yang terlalu kuat pada aspek ini kadang mengabaikan dimensi keadilan sosial bagi para mitranya. Perubahan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi seringkali berdampak pada negatif pada pendapatan atau kondisi kerja driver, memicu ketidakpuasan. Kesejahteraan mitra bergantung pada kebijakan sepihak, yaitu berbeda dengan hubungan kerja tradisional di mana kesejahteraan dan hak-hak pekerja diatur oleh undang-undang dan perjanjian bersama. Kesejahteraan mitra Gojek sangat bergantung pada kebijakan internal yang dapat diubah secara sepihak oleh perusahaan. Ini menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi driver. Tantangan MSDM di Gojek yaitu menjembatani kepentingan bisnis dan hak pekerja informal. Tantangan terbesar bagi MSDM Gojek adalah menemukan titik keseimbangan antara tuntutan bisnis yang kompetitif dan kewajiban moral serta sosial untuk memastikan hak-hak dasar dan kesejahteraan mitra driver, meskipun mereka berstatus informal. Membangun kepercayaan dan komunikasi dua arah. Konflik berulang kali menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan antara manajemen dan mitra driver. MSDM Gojek perlu berinvestasi dalam strategi komunikasi dua arah yang efektif, di mana keluhan didengar, masukan dipertimbangkan, dan keputusan dijelaskan secara transparan. Ini termasuk menciptakan saluran formal bagi mitra untuk menyuarakan aspirasi mereka tanpa rasa takut. Implikasi konflik terhadap Gojek, risiko dan peluang. Konflik industrial, terutama yang bersifat berulang dan meluas, menimbulkan serangkaian implikasi serius bagi Gojek. Dampaknya tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga regulasi dan bahkan berkelanjutan bisnis jangka panjang. Yaitu 1. Gangguan operasional, 2. Penurunan citra perusahaan, 3. Potensi intervensi pemerintah, 4. Penurunan loyalitas mitra, dan 5. Ancaman migrasi mitra. Gangguan operasional akibat demo dan aksi mogok, yaitu protes massal dan aksi mogok driver secara langsung mengganggu layanan Gojek, mengurangi ketersediaan driver dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dari hilangnya pangsa pasar. Penurunan citra perusahaan di mata publik, yaitu liputan mengenai konflik, seringkali menyoroti sisi negatif hubungan kerja di Gojek. Hal ini dapat merusak citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial, mempengaruhi persepsi pelanggan, investor, dan calon mitra baru. Potensi intervensi pemerintah dan regulasi ketat. Konflik yang terus-menerus dapat menarik perhatian pemerintah, memicu intervensi melalui regulasi yang lebih ketat terkait status driver, tarif, atau jaminan sosial. Regulasi semacam ini, jika tidak dirancang dengan hati-hati, dapat membebani model bisnis Gojek dan mengurangi fleksibilitasnya.
Solusi MSDM komprehensif untuk Gojek yaitu bisa mengatasi konflik industrial di Gojek memerlukan pendekatan MSDM yang lebih proaktif, transparan, dan berpusat pada manusia. Solusi tidak cukup hanya bersifat reaktif untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan adil, yaitu dengan cara dialog terbuka, transparansi sistem, program kesejahteraan, pengembangan forum mitra, pelatihan MSDM internal, dan juga kolaborasi pemerintah. Penutup dan pesan kunci yaitu analisis konflik industrial di Gojek dan perspektif manajemen sumber daya manusia mengungkapkan kompleksitas unik yang inherent dalam ekonomi gig. Model bisnis yang inovatif ini, meskipun memberikan fleksibilitas dan peluang, juga menciptakan tantangan signifikan dalam hal hubungan kerja tradisional dan hak-hak pekerja. Satu yaitu modernisasi hubungan industrial. Gojek sebagai pemain dominan di sektor ekonomi gig memiliki tanggung jawab untuk memodernisasikan pendekatan hubungan industrial ini berarti bergeser dari fokus sempit pada efisiensi algoritmik menuju pengakuan yang lebih besar terhadap peran manusiawi dan kesejahteraan mitra driver sebagai tulang punggung operasionalnya. Kedua, sinyal perbaikan MSDM. Konflik industrial tidak boleh hanya dilihat dalam hambatan atau gangguan, melainkan sebagai sinyal kritis bahwa ada aspek MSDM yang perlu diperbaiki. Setiap protes dan tuntutan adalah kesempatan bagi Gojek untuk merefleksikan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. 3. Pendekatan manusiawi. Solusi bagi konflik ini tidak hanya bersifat legal, formal, atau regulasi semata. Meskipun regulasi yang jelas sangat dibutuhkan, inti dari penyelesaian masalah terletak pada adopsi pendekatan yang lebih manusiawi oleh manajemen Gojek. Ini mencangkup empati, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk berdialog serta berkompromi demi kepentingan bersama. 4. Harmonisasi kepentingan. Kunci keberlanjutan Gojek di masa depan adalah harmonisasi antara kepentingan bisnis yang legitimate dan kesejahteraan mitra Gojek. Ketika kedua kepentingan ini selaras, Gojek tidak hanya akan mencapai efisiensi operasional, tetapi juga membangun loyalitas mitra dan citra perusahaan yang kuat, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Demikian presentasi ini saya jelaskan. Terima kasih.